kaum muslimin wal muslimat, sedang jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan berkat rahmat, nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, di saat pandemik COVID-19 hari ini semakin banyak menelan korban, namun pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih karuniakan kepada kita kenikmatan yang tidak didapat oleh saudara kita yang lainnya, yaitu kesehatan iman dan kesehatan jasmani kita. Yang mana dengan kesehatan iman tersebut, hati ini, jiwa ini kuat untuk bangun di subuh hari, kemudian kuat pula untuk menjawab daripada panggilan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dengan kesehatan jasmani ini, kaki ini, tangan ini, badan ini masih mampu untuk bisa hadir ke jemaah, ke musola ini dalam majelis ilmu yang mudah-mudahan diridai Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, tidak ada satu alasan pun buat kita di pagi hari ini untuk tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua yang kita miliki di pagi ini dan di nanti siangnya hingga kita mati nanti, itu semua merupakan karunia yang tak terkira dari Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kamu menghitung nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang telah dikaruniakannya kepada kita, la tuhsuha, tidak akan pernah kita mampu menghitungnya. Oleh karena itu, mari kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin serta mengamalkannya dalam keseharian kita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam buat baginda Rasul kita, junjungan kita, teladan kita, guru kita semua, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang tidak pernah lelah, beliau yang tidak pernah bosan dalam menyampaikan agama ini. Walau di awalnya beliau berada dalam kesendirian, dalam keterasingan, dalam ejekan-ejekan daripada pemuka-pemuka jahiliyah di saat beliau berdakwah. Namun beliau tidak pernah berhenti, apalagi memundurkan langkahnya satu langkah pun tak ada, untuk agar umat ini bisa merasakan keindahan Islam sebagaimana yang kita rasakan hari ini. Mudah-mudahan beliau sallallahu alaihi wasallam bersedia nantinya memberikan syafaat kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini, di pagi hari ini kami melihat wajah bapak-bapak, ibu-ibu penuh dengan kesegaran ya, semuanya pada mandi kayaknya. Alhamdulillah ya. Ini di pagi hari ini insyaallah kita akan membahas apa lanjutan daripada apa yang telah kita bahas di bulan yang lalu. Nah, yaitu di bulan lalu kita telah membahas tafsir ayat Al-Quran, ayat surat An-Nisa ayat 7 sampai dengan 8. Insyaallah di pagi hari ini kita akan bahas tafsir surat An-Nisa ayat 9 sampai dengan 10. Syukran. Okay.
Kalau kemarin kita membahas tentang muqaddimah, informasi dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam muqaddimah itu adalah informasi yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada hamba-hambanya mengenai ketentuan umum dalam membagi waris, yaitu lirrijali nasibum mimma tarakal walidani walin nisa'i nasib, yaitu laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki bagian. Lalu yang keduanya yang kita bahas di pertemuan sebelumnya adalah adab dalam membagi warisan. Siapa yang hadir dalam pembagian warisan itu maka hendaknya diberi bagian atau sedekahnya, ya. Nah, hari ini kita mau bahas apa, Ustaz? Nah, mungkin kalau di antara jemaah sudah pada buka Al-Quran ayat 9 dan 10, itu akan bisa melihat sedikitnya dua ayat ini merupakan dua ayat penting sebelum kita memasuki ranah, ya, ketentuan detail tentang mawaris. Nah, dua ayat penting ini, Pak, ya. Kalau bisa semua boleh pegang Quran, biar sambil dilihat nanti terjemahannya, ya Pak, ya. Bapak Ibu kalau bisa pegang Qurannya, lihat terjemahannya, nanti saya terangkan nanti tafsirannya bagaimana supaya dapat rasanya gitu kan, ya. Kan kalau saya baca aja kadang-kadang belum hafal juga, Pak, ya. Ada sini sudah hafal ayat 8 dan 9 ya, 9 dan 10 surah An-Nisa. Nah, itu ya. Kalau bisa boleh dipegang Al-Qurannya, tapi kalau aduh Ustaz saya lebih enak dengerin saja, ya nggak apa-apa, boleh. Oke. Dalam ayat 9 ini dan 10 ini, dua ayat ini merupakan wanti-wanti, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bagi setiap hambanya sebelum hambanya melakukan pembagian warisan. Antum semua harus tahu ini, harus berhati-hati. Artinya apa? Kenapa Allah Subhanahu wa taala memuqaddimahi ayat yang menceritakan tentang pembagian warisan dengan detail itu dengan suatu wanti-wanti? Ini bermakna bahwasanya masalah warisan itu sangatlah masalah yang besar, bukan masalah yang sepele, yang seperti kata-kata kaum muslimin hari ini. Ya sudah Ustaz, bagi rata saja. Kayaknya sepele banget gitu, ya. Kayaknya santai sekali gitu, ya. Kayak ngasih sedekah gitu. Nah, ini perlu kita perhatikan. Kenapa Allah mengawalinya dengan sebuah peringatan atau sebuah kehati-hatian, ya. Oke. Itu pertama. Yang kedua, mengapa Allah memulainya dengan suatu peringatan atau suatu kehati-hatian, wanti-wanti begitu? Karena Allah dengan kemaha-alimannya, maha mengetahuinya, dan kemaha bijaksanaannya, maha hakim, Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan kepada hambanya bahwasanya banyak orang yang terpeleset dalam masalah warisan ini, dalam masalah pembagian warisan ini. Oke, kita lihat langsung seperti apa bunyi ayatnya. Ayat 9 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Ini ayat 9, ya. Peringatannya berat sekali kalau saya terangkan, Pak, ya. Oke. Bismillah. Saya akan coba tuliskan agar ada gambaran, ya, dari jemaah semua.
Di dalam awal ayat ini Allah menyampaikan wal yahsha. Di sini ada lam. Lam ini namanya lamul amr. Lam untuk perintah. Kemudian langsung digabungkan dengan fi'il apa Ustaz Syafi'i? Fi'il mudhari. Allah gabungkan antara lamul amr dengan fi'il mudhari ini, maknanya adalah bahwasanya perintah yang ada dalam ayat tersebut tidak hanya untuk dilakukan saja, namun untuk selalu diperhatikan, untuk selalu dikonsistensikan, diulang-ulang. Begitu maksudnya, Pak. Jadi kalau perintah wa aqimus shalah, dirikan salat, langsung saja. Sekali langsung perintah. Beres. Tapi kalau ini Allah menyatukan antara lamul amr dengan fi'il mudhari yang memiliki makna berkesinambungan atau selalu dilakukan. Ini merupakan perintah agar kita selalu melakukan perintah ini. Jangan sampai kita lengah, nggak boleh lengah, Pak. Nggak boleh lengah, nggak boleh lupa, apalagi nggak mau tahu. Nah, ini ya. Apa artinya nih? Wal yakhshallazina law taraku min khalfihim. Dan hendaklah seseorang itu selalu merasa takut. Takut di sini bukan takut sama ular kobra kabur, bukan begitu. Atau takut sama harimau lari, bukan begitu. Kalau Allah menggunakan kata khasyya yakhsha dalam Al-Quran, itu bukan makna takut secara mutlak, akan tetapi takut yang dibarengi dengan rasa tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Ustaz Syafi'i, Pak Du juga dah hafal ya ayat lain yang berbicara menggunakan lafaz khasyya. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah. Takut di sini bukan takut kabur. Ya. Takut ini takut dengan ketundukan. Takut dengan kepatuhan. Takut dengan ketaatan. Min ibadihil ulama, yaitu hamba-hambanya, di antara hambanya yaitu adalah para ulama. Nah, di sini juga sama berarti ini maksudnya. Hendaknya orang itu, setiap hamba itu merasa takut disertai ketundukan, alias berhati-hati jikalau ini terjadi pada diri antum. Hati-hati ya. Kalau ini sampai terjadi, ya Allah, antum harus segera-segera beristighfar, segera-segera bertaubat. Begitu maksudnya. Apa lanjutannya? Wal yakhshallazi nalau taraku min khalfihim. Hendaklah selalu merasa takut disertai ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jikalau ini terjadi, apa itu? Lau taraku min khalfihim. Jikalau mereka meninggalkan generasi setelah mereka. Zurriyatan. Zurriyah. Allah menggunakan lafaz zurriyah. Zurriyah itu maknanya tidak hanya anak, ya. Kalau anak bahasa Arabnya apa? Aulad. Itu anak doang. Saya punya anak satu orang, maka itu namanya aulad saya. Tapi jikalau Allah menggunakan kata zurriyah, berarti anak keturunan turun temurun. Ya. Anak keturunan turun temurun. Berarti yang perlu kita perhatikan sini adalah jangan sampai kita meninggalkan anak kita, cucu kita, cicit kita, cucung kita, apalagi Pak. Enggak tahu lagi namanya itu. Pokoknya di bawahnya lagi jangan sampai seperti ini. Seperti apa?
di'afan. Nah, apa kata Allah? Di'afan. Jangan sampai kita meninggalkan anak keturunan kita. Di'afan. Di'afan itu jamak dari kata-kata dhaif. Dhaif artinya lemah. Kalau di'afan banyak kelemahan. Enggak cuma satu lemahnya. Lemahnya banyak. Ya. Kalau dhaif, aduh saya pusing kepala, lemah mikir. Dhaif satu. Tapi kalau dompetnya nggak ada isinya, itu dhaifnya semua ya. Perasaan dhaif. Jiwanya ada lemah itu ya. Pikiran dhaif, udah lemah juga. Nafsu makan dhaif, nggak mau makan lagi. Apalagi mau ngapa-ngapain dhaif. Itu namanya di'af ya. Di'afan itu. Nah, ini Allah wanti-wanti kita jangan sampai kita bisa ninggalin generasi kita yang memiliki banyak kelemahan. Apa saja? Maka di sini ada 3 poin penting yang perlu kita perhatikan. Pertama, hati-hati kaum muslimin, jangan sampai kita meninggalkan generasi selanjut kita yang pertama lemah imannya, yang lemah keyakinannya, yang ragu akan Tuhannya, yang tidak lagi meyakini kitabullah Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, yang tidak lagi mengikuti tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati, itu lemah iman. Hati-hati kata Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai itu terjadi. Kalau hari ini bagaimana, Pak? Banyak nggak anak-anak generasi setelah kita yang na'udzubillah ya, yang seperti itu, lemah imannya. Dia duduk di samping masjid, lagi ngobrol-ngebrol, lagi nongkrong-nongkreng ya, lagi ngopi-ngopa, ngopi-ngopi itu di pinggir samping musola, tiba-tiba utas sapinya azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Habis itu apa dia jadi, Pak? Dia bahkan beruduk, kabur. Na'udzubillah, kayak setan ya. Setan kalau azan kabur gitu ya. Itu terjadi, Bu. Terjadi, Pak. Saya menyaksikan dengan kepala dan mata saya sendiri. Allah, ini anak muda kok lucu ya. Ini Islam semua, saya tahu mereka orang Islam. Akan tapi ketika azan kabur dari musolanya. Tadi sampai musola duduknya nongkrong-nongkrong. Udah azan malah kabur. Dan hasilnya apa? Ini isinya musola kita. Yang muda cuma saya aja sama santri saya 1 orang. Selebihnya semua data saya level-levelnya nih, Ya Ustaz ya, Ustaz sampainya 1 orang lagi ya, yang lebih muda lagi ya. Ini hasilnya, lihat kaum muslimin, generasi kita dhaif hari ini. Generasi setelah kita dhaif imannya. Lihat musola kosong, masjid kosong, enggak cuma di sini, di mana-mana. Di sini DKM-nya Masya Allah Pak Dwi, Masya Allah saya udah tahu lah bagaimana track record beliau yang sudah memberikan pembenahan di musola ini. Namun karena generasinya memang lemah imannya, yang tetap nggak ada isinya walaupun bapaknya bagus, ya Pak Dwi ya. Kita udah bagus bikin program tapi nggak bisa mengundang anak-anak karena anak-anak itu dhaif, lemah imannya. Berarti ayat ini berlaku nggak buat kita kaum muslimin hari ini? Sangat berlaku. Itu baru poin pertama, Bu. Baru poin iman yang lemah. Imannya lemah, hati-hati kata Allah. Ya, itu yang pertama. Apa lagi yang kedua? Yang kedua adalah dhaif ilmunya. Tak punya ilmu agama, tak bergairah menuntut ilmu agama, tak paham ilmu agama. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kalau Bapak punya Instagram, itu ada tuh challenge ya, challenge apa challenge sih Pak? Kalau challenge itu celengan ya. Kalau challenge itu ya kayak testing gitu ya. Ada challenge
Di situ mencoba mengetes anak-anak SMA yang berhijab, yang berjilbab. Menguji apa? Ada berapa rukun iman, ada berapa rukun Islam. Alhamdulillah, astagfirullahaladzim, na'udzubillah, nggak ada yang betul jawabnya. Kebolak balik, rukun iman kagak tahu, Bu. Rukun Islam kagak tahu. Dia orang Islam. Itu siswa SMA. Saya lihat, waduh, saya menangis melihat itu video, ya Allah. Ini cuma baru nyebutin berapa jumlah dong, salah. Apalagi mau ngamalin itu gimana itu? Itu generasi selanjutnya kita, Pak. Zurriyah min khalfihim zurriyah. Hati-hati. Hati-hati. Ya. Nah, ini Allah SWT sampaikan. Dan terkhususnya adalah tentang mawaris. Dalam masalah ilmu yang sehari-hari saja masih lemah, generasi setelah kita, apalagi untuk ilmu faraid, ya, ilmu mawaris, yang jangankan generasi setelah kita, yang sering ke masjid aja belum tentu paham ini masalah faraid. Maka oleh karena itu ayat ini sangat berlaku buat kita. Sekarang semua kita mari memuhasabah anak-anak kita. Apakah kena ayat ini apa tidak? Dan kemungkinan kalau untuk Muslim Indonesia hari ini kami memperkirakan 80% lebih kena, ya, anak-anak kita zaman sekarang. Kena sekali. Kenapa? Hobinya bukan belajar agama, bukan beribadah dengan baik, bukan menghadiri majelis ilmu, tapi hobinya apa? K-pop, TikTok. Ya Pak, ya. Macam-macam sekarang tuh yang na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Hobinya begitu, Pak. Pas kita tanya apa itu? Pokoknya bagi mereka itu adalah sesuatu hal yang wow gitu. Padahal tidak ada kejayaan, kebahagiaan kecuali dalam amal agama yang sempurna. Oke. Masuk yang ketiga. Setelah pertama tadi dia lemah iman lemah. Yang kedua ilmu lemah. Yang ketiga baru kita masuki dalam perkara, bukan finansial sih, dalam perkara rezeki. Nah, ini kenapa ada rezeki? Karena ini adalah tentang masalah mawaris. Tentu kalau nggak ada hartanya, ya apa yang mau diwarisin gitu kan. Nah, ini kalau yang ini mungkin yang ketiga ini mungkin nggak semuanya lah, ya. Masih ada lah yang masih kuat, ya, yang masih punya kekuatan karena bapaknya orang kaya dikasih modal, ya. Ataupun dia punya jalan cerita yang baik dalam berusaha dan lain sebagainya. Nah, tapi yang dalam poin 1, 2 ini menjadi utama, Pak. Kalau yang ininya bagus, ini bagus, tapi ini nggak ada, Pak. Ya, ibaratnya kalau saya bilang, yang 2 ini tuh ibarat angka 1, ini tuh 0. Ya, kalau ini kehapus, satunya hilang, 0. Maupun nih hartanya sampai T gitu kan, nggak tahu TT apa tuh. 0 semua, tapi apakah ada artinya, Pak? Nggak ada. Tapi ketika diambil, masukkan satunya, nolnya 1, 10, nolnya 2, 100, nolnya 3, 1000, nol ke 4, 10.000 dan seterusnya. Jadi ini tuh nggak ada artinya, Pak, ya. Nggak ada artinya. Dia akan menghancurkan jikalau tidak ada iman dan ilmunya. Nah, dalam perkara meninggalkan anak, kemudian anak kita lemah imannya, lemah ilmunya, punya harta, belum kering lagi pemakaman kita, sudah ada darah yang menetes. Nauzubillah, summa nauzubillah. Nah, makanya Allah, saya bilang tadi di awal, ya, Allah sudah mewanti-wanti sebelum kita masuk ayat 12 nanti, ayat 11 maksudnya, 11 yang bercerita tentang hak setiap waris. Ya. Paham itu, Pak, ya? Paham ya semuanya, insyaallah, ya. Hati-hati, jangan sampai kita meninggalkan anak kita dalam keadaan lemah imannya, ilmunya, serta harta atau rezekinya, ya. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim, yang kalian takut jika kelemahan itu menimpa mereka.
Allah udah tahu. Kalau kita nggak mau kan anak kita tuh jadi orang-orang yang lemah imannya, lemah ilmunya, dan lemah segalanya, macam-macamnya ya. Saya baru kemarin dapat informasi seorang anak karena kelemahan imannya ilmunya menyembelih, maaf salah ngomong, membantai, sama aja Pak ya, membantai dan membunuh orang tuanya sendiri. Nauzubillah. Summa nauzubillahi min dzalik. Kenapa? Dia punya permintaan namun orang tuanya tak mampu memenuhinya. Ini gara-gara ini ya Pak, gara-gara iman dan ilmunya lemah. Ya, oleh karena itu mari kita cek and recheck. Nah, kita sedikit ke rumah kita tuh masing-masing ya. Jangan cuma nonton cek and recheck aja di TV Pak. Nonton cek and recheck malah tiap hari gosip-gosip, tapi nggak pernah kita mencoba untuk menggosipi diri sendiri. Gosipin diri antum, apa kesalahan antum? Apa kurangnya antum digosipin sama antum sendiri gitu kan? Alias muhasabah, bahasa bagusnya muhasabah. Kita muhasabah, kita introspeksi diri kita. Oke. Kemudian Allah lanjutkan dengan ayatnya yang sangat mulia. Falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Sama lagi Pak, Bu. Di sini Allah sampaikan dengan lamul amr plus fi'il mudhari lagi. Sama lagi Allah sampaikan. Artinya apa? Bertakwa di sini dan berkata di sini maknanya harus selalu menjadi hal yang menjadi perhatian kita setiap waktu. Falyattaqullaha, maka hendaklah dia selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal yaqulu, dan selalu pula mengatakan qaulan sadida, perkataan yang benar. Loh, kenapa ini Allah tutup dengan kata sadida? Sadida. Apa makna sadida di sini? Benar ini apa maksudnya nih? Karena ketika sudah berbicara masalah harta, Pak. Ya, berbicara masalah harta, bagian hak ya, hak dan bagian atau hak dan kewajiban lah ya. Nah, nanti akan banyak orang yang terselimpit lidahnya. Lidahnya tuh yang tadinya betul jadi ngilu-ngilu semua itu. Nah, pas dihitung, wah ternyata saya dikit ini, si A banyak ini adik saya. Aduh, akhirnya bagusnya karena kita semua sama-sama punya orang tua, ya sudah kita sama saja ya. Wah, awalnya pas dihitung dia salah nih, jadi dikit nih cuma 50.000. Tapi ketika melihat, aduh nggak enak. Kalau udah masalah harta tuh begitu Pak. Kalau udah masalah harta itu banyak yang keluarnya nggak benar. Nah, banyak yang keluarnya tidak jadi benar. Jikalau asalnya lagi lemah iman, lemah ilmu. Kalau iman ilmunya nggak lemah nggak masalah, Pak. Nggak akan keluar tuh kata-kata yang salah. Tapi kalau lemah iman, lemah ilmu, mudah banget, ya, mudah sekali untuk keluar kata-kata yang tidak benar, membolak-balikkan fakta, yang benar jadi salah, yang salah jadi benar, yang benar masuk penjara, yang salah jalan-jalan ke mana ya? Kemana aja lah pokoknya. Gitu ya Pak ya. Nah, itu untuk ayat 9. Satu lagi saya sampaikan, di ayat 9 ini Allah melanjutkan ayatnya setelah khafu alaihim dengan falyattaqullah. Ada fa, Pak. Fa. Nah, falyattaqullah. Ini kata Syafi'i lancar beliau nih ya. Fa ini gunanya buat apa? Litartib, urutan. Jadi kalau kita tidak punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan harap kita falyattaqullah nyampe ke dalam level takwa. Kita sholat Pak, sholat tapi sholatnya sembarang aja. Sampai 60 tahun sholat nggak bakal nyampe takwa Pak. Ini urutannya Pak ya. Takut dulu, khasyah dulu. Ya, takut dulu. Kita ke sholat itu kita penuh dengan takut, bukan takut yang tadi ya saya bilang ya, bukan takut karena pengen lari, tapi takut disertai rasa tunduk. Jadi sholat itu tunduk, khusyuk, khudu. Maka kalau sholat begini akan melahirkan hamba-hamba yang bertakwa nantinya. Itu urutannya. Kita puasa aja. Ya, yang orang puasa kita puasa
Orang puasanya dengan niat kita puasa aja, ikut-ikutan doang gitu kan. Nah, yang dia puasa kita nggak tahu apa yang dia puasa sama orang. Maka puasa ini bertahun-tahun nanti nggak nyampe-nyampe ke takwa. Kenapa? Nggak ada rasa takut. Takut apa? Takut salah jikalau kita nggak benar dalam melaksanakan puasanya. Takut salah jikalau kita sholatnya nggak benar. Takut salah jikalau bagi warisnya nggak benar. Allah bisa marah kepada kita. Nah, ini urutannya ya. Jadi takut dulu, khasyah dulu, baru kita bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu untuk ayat 9. Nah, masuk ayat 10. Ini yang paling jarang. Bahkan saya pertama kali dulu membahas ini, saya nggak kebayang kalau maksudnya ke sini. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Inna, sesungguhnya alladzina, orang-orang yang ya'kuluna, memakan amwalal yatama, harta-harta. Amwal itu jamak dari mal, jadi maknanya harta-harta. Jadi enggak cuma satu harta, banyak harta. Yatama, anak-anak yatim. Yatama itu jamak dari yatim. Jadi anak-anak yatim, enggak cuma satu yatim ya. Yatim itu apa itu yatim, Pak? Al yatimu man mata abuhu wa huwa shaghirun. Dalam kurung lam yablugh. Anak yatim itu adalah orang yang bapaknya wafat, meninggal dunia, namun dia masih kecil, belum balik. Zulman, secara zalim. Oke, saya terangkan dulu pertanyaan saya. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala memberi highlight atau menggarisbawahi anak yatim di sini? Padahal yang berhak menerima harta warisan itu tidak hanya anak yatim. Ada bapaknya, ada istrinya, ya kan? Nah, ini udah paham belum, Pak? Yatim sini siapa maksudnya? Yatim di sini adalah anak yang ditinggal oleh sang bapaknya. Kita jangan dulu saya pikiran dulu ya. Dulu tuh sebelum saya mempelajari ini dengan benar, dulu saya pikirannya anak yatim yang lain gitu. Ternyata maksudnya adalah anak yatim yang ditinggal oleh sang pewaris. Contohnya Pak Dwi meninggal dunia. Yang dimaksud sini adalah anak yatim, anaknya Pak Dwi tersebut. Ini adalah peringatan keras bagi siapa? Bagi para walinya yang tinggal, yaitu orang tuanya, ibunya umpamanya. Sering ya Pak ya, sering banget ini. Meninggal seorang ayah, anaknya masih bayi, 1-2 tahun umurnya, ataupun masih anak-anak, nggak paham lah masalah warisan. Ibunya menguasai harta semuanya. Kan buat makan dia juga Ustaz. Maaf, di situ ada bagian-bagian tertentu yang mesti dipastikan, yang mana punya anak, yang mana bagian sang istri yang ditinggal. Kalau nyatu aja, inilah yang bilang oleh Allah. Kalau disatuin aja, ya, disatukan saja, habis itu sang istri makan seenaknya saja setiap hari, belanja shopping segala macam, beli mobil segala macam, padahal itu bagian anak. Ini sebut nama ya'kuluna amwalal yatama zulman. Inilah disebut dengan orang yang memakan harta anak yatim. Ya, jadi yatim ini bukan yatim orang lain, Pak ya. Yatim anak kita sendiri maksudnya. Dan kita sering nggak menyadarinya, kan itu anak kita. Kita nggak merasa ya. Saya nggak makan harta anak yatim, padahal anak kita yatim tadi kan, karena bapaknya mati, bapaknya wafat. Ya, wahai ibu-ibu, ya, wahai ibu dimanapun berada, ingat, jikalau suami ibu meninggal, anak ibu yatim loh. Nah, ini yang Allah masukkan di sini. Ini yang Allah lagi ingatkan di sini. Jangan sampai kita memakan harta anak kita sendiri yang tidak halal bagi kita. Hati-hati, hati-hati banget. Zulman kata Allah, secara zalim. Artinya apa? Ada saatnya seseorang ibu yang ditinggal oleh suaminya kemudian boleh memakan harta anaknya, tapi bukan dengan cara zalim. Apa itu?
Jawabannya ada dalam surat An-Nisa juga, ayat yang ke-6. Iya, ayat yang ke-6. Wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Barang siapa yang seorang istri itu ditinggal suaminya, kemudian harta warisan dia telah habis, hidup dalam keadaan fakir, maka boleh dia memakan harta anak yatim itu bil ma'ruf, sebutuhnya. Ustadz, bagian saya udah habis Ustadz, saya dapatnya 1/8 doang, kan ada anak ya, 1/8 doang, cuma dapat 10 juta Ustadz, udah habis. Habis itu punya anak saya masih ada 1 M Ustadz, beli mobil Porsche dulu lah, beli mobil Alphard, haram loh. Antum hanya boleh menyentuh itu harta untuk makan sehari-hari. Itu namanya bil ma'ruf. Jangan sampai antum melebihi kebutuhan antum. Jadi kalau antum memang orang miskin ya. Tapi kalau antum sudah kaya juga, nggak boleh antum sedikit pun menyentuh itu harta anak yatim. Maka inilah yang dinamakan, kalau ada orang yang ditinggal suaminya dalam keadaan kaya, kemudian dia makan, dia sentuh 1 rupiah harta anaknya itu, maka itu namanya yakuluna amwalal yatama zulman. Itulah orang yang memakan harta anak yatim dengan cara zalim. Ya, hati-hati Pak. Ini kita hati-hati banget ini. Makanya sebelumnya Allah peringatkan di ayat 9, wal yahshal ladzina law taraku. Persiapkan generasi itu yang benar. Persiapkan generasi itu yang benar ya. Jangan sampai nggak benar ya, yang kuat itu, bukannya lemah-lemah imannya ya. Oke. Kemudian di bagian ujung ayatnya, innama yakuluna fi butunihim nar. Sesungguhnya mereka hanya, kata Allah, yakuluna fi butunihim nar, hanya memakan api atau memasukkan api ke dalam perut mereka. Jadi kalau orang yang memakan harta anak yatim tanpa hak atau secara zalim, itu sama saja memakan api. Maka dalam hadis Nabi, Rasulullah bersabda, yub'atsu yaumal qiyamati qaumun min kuburihim ta'ajjaja afwahuhum nar. Akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti suatu kaum dari kuburnya, ta'ajjaja, nggak sampai hati Pak saya baca, menyala-nyala api dari mulut mereka. Kita bersamaan, kita dibangkitkan oleh Allah dari kiamat dalam keadaan api menyala-nyala memenuhi mulut kita. Kenapa? Karena kesalahan kita tadi, nggak tahu ilmu waris, makan anak kita sendiri. Jangan mulut menyala Pak, kesentuh apinya nggak kuat. Ini kita bangkit dalam keadaan mulut menyala-nyala, ta'ajjaja. Rasulullah bilang dalam hadisnya, ta'ajjaja, menyala-nyala. Api itu berkobar di mulut kita. Ta'ajjaja afahum nara. Maka bertanya sahabat, wakila manhum ya Rasulullah? Siapa itu wahai Rasulullah? Alam tara anallaha yaqul, tidakkah kamu sudah melihat bahwasanya Allah berfirman, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan cara zalim, innama ya'kuluna fi butunihim nar. Sesungguhnya dia hanya memakan api yang dimasukkan ke dalam perut mereka. Dalam hadis lain Rasulullah sampaikan bahwasanya orang yang memakan harta anak yatim itu adalah bagaikan seseorang yang Allah bangkitkan dalam keadaan bibir tebal. Tebal bibir mereka itu sebagaikan tebalnya bibir onta. Kemudian di antara mereka satu orang memegangi bibir mereka. Setelah itu yang satu mengambil batu besar yang panas, dimasukkan ke dalam mulut temannya tadi. Ketika dimasukkan, maka api itu menghabiskan seluruh isi tubuhnya hingga yahudu min asafilihim, hingga batu itu pun keluar dari bagian bawah tubuhnya.
Berat Pak ya. Berat. Saya pas baca itu juga, aduh ya Allah ya Rabb. Hati-hati kita. Itu makan batu besar dari api masuk mulut kita, habis itu keluar dari bawah lagi. Dan apa kata Allah? Mereka berteriak-teriak di waktu itu. Kenapa nggak berteriak Pak? Jangankan masukkan api, batu api dalam mulut kita, kesentuh api kita, gitu kan? Apa gini masuk dalam mulut kita? Dan waktu itu kita nggak mampu untuk menolak, nggak mampu untuk menolak. Gak mampu untuk berlari, kita sudah ada di dalam mahkamahnya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Adil. Ya. Jadi kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini wanti-wanti Allah kepada kita, jangan sampai ada sepeser pun dari harta anak yatim, yaitu ahli waris yang ditinggal oleh suami kita, termakan oleh kita. Hati-hati. Ini mukaddimah ya Pak ya, pintu masuk ini masih di luar ini Pak, belum masuk dalam ketentuan warisnya nih ya. Jadi kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala, inilah hal penting yang perlu kita ingat. Jangan sampai nantinya kita menyesal di akhirat. Nggak ada guna Pak, nggak ada guna. Mumpung hari ini kita masih bisa hidup, masih Allah kasih nikmat hidup, ayo belajar, ayo cek rumah kita, cek anak-anak kita, apakah mereka lemah iman, ilmu dan rezekinya lemah, ayo segera dibimbing. Segera datangkan ustaz-ustaznya, ajarkan mereka. Kalau kita juga lemah, kita juga belajar. Belajar mulai dari sekarang. Jangan sampai nanti kita mau meninggal dunia, kita nggak tahu anak kita mau bagi harta bagaimana. Sehingga mereka saling memakan harta satu dengan yang lainnya. Sehingga yang terjadi apa? Zulman, memakan harta dengan zalim antara sama mereka. Maka itu sangat tidak diharapkan karena akan memakan bara api. Nauzubillah, summa nauzubillahi min dzalik. Ya, jadi kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rasa iman yang kuat, ilmu yang kuat, dan finansial yang kuat, sehingga kita bisa untuk selalu bertafakkur, bertazakkur, berpikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala akan kesalahan-kesalahan kita, akan kekurangan-kekurangan kita. Jangan sampai ada di antara kita yang sudah tiap hari rajin salat ke masjid, namun di akhirat gara-gara ini harus di mahkamah dulu. Gara-gara salah bagi harta warisannya harus masuk mahkamah dulu. Masalah dengan manusia nggak bisa dimaafin Pak ya. Dan anak kita tuh manusia. Ya, masalah dengan hamba Allah tuh nggak bisa dimaafin kecuali kalau dia maafin kita. Allah udah ampun dosa kita nih, kita punya masalah sama si A, sama si B. Kita minta ampun sama Allah, ya Allah ampuni dosa saya, diampuni oleh Allah. Tapi Allah bilang dengan syarat, ente minta maaf dulu, ente minta kerelaan dulu, ente minta diselesaikan dulu, ente minta dilepasin dulu hutang ente. Syaratnya itu Pak. Jadi sama manusia itu jangan bikin salah, jangan bikin masalah. Kalau dia fitnah kita, habis itu kita nggak enak, udah maafin aja, udah biarin aja, nggak usah difitnah lagi. Kan kalau dipindah lagi kita nanti akan bermahkamah di akhirat nanti, berantem di akhirat nanti, dan itu ujung-ujungnya dua-duanya ke neraka. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Dan ini masalah harta yang kita bahas hari ini. Jangan sampai kita bermahkamah dengan anak kita sendiri gara-gara harta yang ditinggalkan oleh suami kita, oleh orang tua kita, namun kita bermahkamah dalam keadaan tidak tahu ilmunya, sehingga udah berantem, udah berselisih, namun ujung-ujungnya pun juga masih salah. Kapan bisa benar ujung-ujungnya? Ketika kita sudah memahami ilmu mewarisnya. Oleh karena itu, insya Allah di pertemuan selanjutnya kami akan sampaikan tentang ketentuan warisan tersebut di surah An-Nisa ayat 11 insya Allah. Jadi silakan sebulan ke depan dibaca-baca tuh surah An-Nisa ayat 11 ya, supaya kita punya gambaran. Oke. Mungkin sekian dari kami kaum muslimin Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan inayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa punya kekuatan, bisa punya kemauan untuk lebih baik lagi, terutama dalam masalah mawaris. Kita berusaha untuk memahaminya dengan secara Islam yang benar sehingga kita nanti tidak pernah salah, tidak pernah berbuat memakan harta saudara kita sendiri. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik.
Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.